bersama-sama. Sore hari ini kita akan buka dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Kejadian 12 ayat yang pertama. Sore ini selesai selesai firman akan dilaksanakan penyerahan sertifikat kelulusan kelas 6 ya. Jadi singkat-singkat aja saya bacakan sendiri. Kejadian 12 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satupun di antara kita yang di dalam hidupnya tidak menginginkan suatu kesuksesan, ya. Meskipun arti sukses itu pun relatif, masing-masing orang mempunyai nilai tentang suksesnya itu berbeda-beda. Mungkin bagi seorang anggota angkatan bersenjata dia sukses mungkin ketika dia bisa meraih jabatan Kapolri mungkin atau jabatan Kapolda atau jabatan Kapolres begitu, itu dia bilang sudah sukses. Mungkin seorang pegawai negeri ketika dia sudah mencapai golongan yang tinggi mungkin 4 sin atau 4D begitu, dia sukses ya. Atau seorang usahawan ketika dia mempunyai usaha yang berkembang, yang maju ya, yang omsetnya terus naik, meskipun di situasi-situasi yang sulit bisa dibilang juga sukses. Tetapi pada kenyataannya tidak semua orang mereka mengalami apa yang menjadi keinginan mereka sebagai sukses. Ya. Karena selama masa-masa pandemi ini luar biasa. Saya sampai jadi istilahnya jadi bingung. Karena ternyata ada banyak jemaat gereja bukan GPPS minta doanya sama saya. Ya, saya bilang udahlah, percaya saya doain aja, tapi kalau saya harus istilahnya ke rumahnya, ke tempat usahanya dan berdoa, itu secara organisasi gereja itu tidak etis. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa mereka menginginkan ketika ada kelesuan dalam usahanya, mereka membutuhkan satu dukungan, mereka membutuhkan satu support, membutuhkan dukungan doa supaya dipulihkan dan boleh kembali sukses. Sebuah rumah tangga yang mulai mengalami kegoncangan ketika tidak ada damai sejahtera, ketika perjumpaan suami istri hanya sebagai perjumpaan seperti bis masuk terminal keluar terminal, tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi kemesraan, maka itu pun juga menjadi sebuah problem ya. Tentunya seorang suami dia menginginkan seorang istri yang menurut pandangannya itu istri yang ideal seperti ini. Sementara seorang istri juga menginginkan tentang seorang suaminya yang ideal itu seperti ini. Dan ketika masing-masing bisa memenuhi, istri bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan suami, suami juga bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan istri, maka keluarganya boleh dikatakan sebagai keluarga yang sukses. Karena keluarga itu boleh menikmati sebuah kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar bahwa di dalam alam semesta ini, di dalam kehidupannya, di dalam pengaturannya, semuanya tidak bisa dilepaskan dari campur tangan Tuhan yang ajaib. Kita tahu bahwa keteraturan hidup manusia sudah Tuhan tetapkan sejak pada zaman permulaan. Jadi siang dan malam itu dibagi sedemikian rupa, itu Tuhan yang menetapkan. Lalu yang namanya ikan itu tidak di darat tetapi di tempat yang berair, itu juga sudah Tuhan tetapkan. Yang namanya harimau itu tidak di samudera tetapi yang namanya harimau itu di daratan, itu pun juga sudah Tuhan tetapkan. Ya. Jadi keteraturan itu memang Tuhan sudah tetapkan, meskipun kadang Tuhan membuat pengecualian. Yang kalau boleh saya katakan pengecualian ini bisa dikatakan sebuah mujizat.
Pengecualian ini bisa dikatakan perkenanan yang daripada Tuhan atas kehidupan seseorang. Dan salah satu kelompok orang yang sungguh-sungguh hidupnya sangat-sangat Tuhan sukai itu adalah orang percaya. Orang percaya sangat istimewa di hadapan Tuhan. Alkitab sebagai wahyu khusus yang Tuhan berikan itu sesuatu yang istimewa, ya. Karena dengan Alkitab itu, karena dengan firman Allah itu, orang percaya bisa mempunyai pegangan, bisa mempunyai keyakinan bahwa ketika dia melakukan sesuatu itu hasilnya seperti apa, dia tahu bahwa hasilnya itu sesuai dengan firman Allah. Dan apa yang harus dilakukannya itu pun juga harus sesuai dengan firman Allah. Nah, sore hari ini kita mau lihat apa yang dialami oleh Abraham untuk boleh mendapatkan kesuksesan di dalam hidupnya. Dikatakan ketika firman Allah datang kepada Abraham, Abraham masih berumur 75 tahun. Dan mereka tinggal di Haran di daerah Mesopotamia, ya, kalau sekarang sekitar daerah Irak. Nah, yang menarik ketika Abraham menerima perkenanan yang daripada Tuhan, kondisi Abraham tidak kondisi yang luar biasa. Boleh dikatakan kondisinya biasa seperti kebanyakan orang. Justru ada sesuatu yang Abraham tidak punya. Dikatakan oleh firman Allah bahwa Abraham tidak mempunyai keturunan, ya. Dan ketika Abraham mendengar firman Allah yang merupakan perkenanan Tuhan atas kehidupan daripada Abraham, maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Abraham percaya apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dan ketika Abraham percaya, Abraham tidak percaya saja, tetapi Abraham melakukan apa yang menjadi perintahnya daripada Tuhan. Nah, kita lihat di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, yang pertama, pergilah dari negerimu. Jadi pertama, Abraham untuk sukses itu dia harus keluar dari negerinya, ya. Ketika berbicara mengenai negeri, maka kita harus tahu bahwa sebuah bangsa itu mempunyai culture yang berbeda antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Dan Abraham sebagai orang Ur Kasdim, mereka hidup di dalam culture-nya sendiri. Mereka punya ibadahnya sendiri, mereka punya keyakinannya sendiri, dan mereka punya gaya hidupnya sendiri, ya. Jadi ketika orang dipanggil Tuhan itu ada dua macam pertobatan secara religi atau secara keimanan, dan yang kedua adalah pertobatan dalam hidup. Dan Tuhan menginginkan di dalam kehidupan Abraham, pergilah dari negerimu. Abraham mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Yang pertama, pertobatan secara religi, pertobatan secara keyakinan. Dari keyakinan Abraham yang lama berpindah keyakinannya kepada Allah. Dari kehidupan Abraham yang lama kepada kehidupan yang sesuai dengan Allah, ya. Dan itu menarik sekali, karena ternyata untuk membawa Abraham itu meninggalkan adat istiadatnya, meninggalkan karakternya, Allah membawa Abraham begitu jauh dari Haran. Membawa Abraham begitu jauh dari Ur Kasdim, dikatakan di sini, ke negeri yang Abraham tidak tahu, ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, dan negeri itu Abraham tidak tahu. Ini luar biasa sekali. Jadi dengan kata lain, ketika Abraham jauh dari negerinya, Tuhan mau Abraham mengalami satu kehidupan religi yang baru, satu kehidupan ibadah yang baru, satu kehidupan keimanan yang baru, seperti yang Tuhan inginkan, ya. Dan kita lihat di sana bagaimana Abraham belajar menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan. Melalui persembahan Tuhan hadir, bahkan yang lebih luar biasa, Abraham bisa berbicara dengan Tuhan. Ketika Tuhan hendak menurunkan hukuman atas Sodom dan Gomora, Tuhan rundingan dulu sama Abraham, ya, karena Tuhan tahu bahwa di Sodom dan Gomora itu ada keponakan Abraham, yaitu Lot.
Dan Tuhan rundingkan kira-kira Sodom dan Gomora ini harus dihancurkan atau tidak. Ini luar biasa sekali. Ya, jadi hal yang pertama ketika kita mau mengalami keberhasilan daripada Tuhan, adanya sebuah pertobatan di dalam iman, pertobatan di dalam kehidupan, ya. Lalu kemudian yang kedua, sanak saudaramu. Jadi rupanya Abraham ketika di Haran dia punya komunitas, punya kumpulan, dan kumpulannya itu adalah sanak saudaranya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya, kita harus di dalam sebuah budaya yang baru. Dalam Mazmur 1 ayat yang pertama di sana dikatakan untuk kita boleh menjadi orang percaya yang menjauhi kumpulan pencemooh, orang berdosa, orang fasik. Itu adalah orang-orang yang harus kita jauhi. Artinya ketika kita menjadi orang percaya, biarlah kita pun juga semestinya bergaul dengan orang percaya. Meskipun kita pun juga masih sebagai makhluk sosial berkesempatan bergaul dengan orang yang lain. Tetapi itu bukan menjadi yang utama. Sehingga mengapa rasul-rasul di dalam Kisah Rasul 2 ketika Petrus berkhotbah dan 3.000 orang percaya kepada Tuhan, Petrus mengatakan bertobat dan berikan dirimu dibaptis, dan mereka senantiasa berkumpul bersama-sama. Ya, ulangi, mereka berkumpul bersama-sama, menerima pengajaran, memecahkan roti, berdoa. Nah, kita harus pahami mengapa harus mereka berkumpul bersama-sama begitu sering, sharing bersama-sama? Karena ini adalah komunitas yang baru. Saudara, pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kelakuan yang baik. Ya. Jadi artinya ketika kita hidup terlalu lama dengan komunitas yang di luar Tuhan, hidup terlalu lama ada bersama dengan orang-orang yang di luar Tuhan, pengaruhnya itu akan ada di dalam kehidupan kita. Ya, hikmatnya mereka itu bisa mempengaruhi, budayanya mereka bisa mempengaruhi, ya. Dan itu jangan kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya, sehingga perlu kita jauh. Ya, tidak harus sama sekali putus, tetapi kita ada porsinya. Ya, porsi yang lebih banyak adalah tetap ada bersama-sama dengan orang percaya. Dan hindari komunitas-komunitas yang mungkin sukanya ajak mabuk, ya. Maaf, yang sukanya mungkin ajak ke tempat pelacuran, ajak ke tempat-tempat dugem, ajak ke tempat karaoke, yang tempat Tuhan tidak berkenan, itu sebaiknya tolong jangan diikuti. Ya, saya ingat ketika saya lupa itu tahun berapa, itu hampir mau menikah. Ada seorang teman menikah di Selawi dan saya pergi ke sana. Saya waktu itu masih kuat setir Surabaya Selawi PP, saudara. Saya masih mampu. Jadi dari Surabaya pagi sampai Selawi malam, acara selesai kemudian langsung pulang lagi ke Surabaya. Saya masih mampu waktu itu. Ya. Dan salah seorang teman saya dari Jakarta, dia datang, dia bilang, "Yuk, kenapa gak usah pulang? Ayo ikut." Tak bilang, "Ngapain? Ayo ikut ke Jakarta. Nanti kita bisa kumpul-kumpul sama artis-artis." Jadi rupanya keberadaan artis-artis itu memang sudah sejak dari dulu itu memang ada hal-hal yang kurang bagus, ya. Nah, ketika kita menjadi orang percaya, apa yang baik mereka itu belum tentu baik bagi kita, dan apa yang baik bagi kita itu juga belum tentu baik bagi mereka. Yang paling baik bagi kita adalah firman Allah. Ya, selama firman Allah itu yang menjadi pegangan dalam hidup kita, menjadi sumber segala sumber etika, sumber segala sumber kebaikan itu yang kita pegang, maka teruslah kita hidup di dalam. Hal yang kedua, Abraham menjauhi daripada meninggalkan sanak saudara, meninggalkan komunitasnya. Lalu kemudian yang ketiga, rumah bapamu. Ketika berbicara mengenai rumah bapa,
maka itu berbicara mengenai situasi dan keadaan di mana kita boleh mendapat makan, minum dan sebagainya. Dan Abraham harus meninggalkan, artinya Abraham harus bersedia tidak menerima warisan dari bapaknya. Abraham harus bersedia tidak menerima apa yang disediakan oleh bapaknya. Jadi ketika Abraham itu keluar, Abraham bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ini luar biasa. Tetapi kita harus ingat, Abraham keluar bukan atas kehendaknya sendiri. Abraham keluar atas kehendaknya Tuhan. Abraham keluar dengan janjinya Tuhan dan Abraham percaya. Saya yakin ketika Abraham mulai keluar dari Haran, berat. Ya, mungkin dia punya mbek itu mungkin hanya 2 pasang begitu, lalu punya sapi mungkin hanya 2 pasang, punya binatang mungkin hanya 2 pasang begitu. Tidak ada yang banyak. Sementara Abraham harus setiap hari memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah ini yang membuat Abraham belajar, percaya dan belajar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ya, bagian kita usaha, bagian kita kerja, berkat itu Tuhan yang memberikan. Ya, kita tidak usah pikir berapa banyak nanti berkat yang kita terima, berapa banyak berkat nanti yang bisa Tuhan berikan. Itu bukan urusan kita. Urusan kita kerja saja dengan sungguh-sungguh, kerja saja dengan giat di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Maka berkat yang daripada Tuhan itu yang akan pasti Tuhan berikan. Dan yang menarik saudara, berkat Tuhan itu selalu membawa kecukupan dalam hidup kita. Berkat Tuhan itu tidak hanya membuat kita cukup, tapi pada waktunya berkat itu juga boleh membawa kelimpahan kepada kita. Belajar dari Abraham 3 hal untuk meraih sukses. Hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam komunitas orang percaya, dan hidup iman, beriman, percaya, mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Nikmati keberhasilan, nikmati kesuksesan, janji Tuhan iya dan amin untuk setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati, beri kemuliaan bagi kita.